underway, and despite the gunfire, the officers scrambled out of their car. It was a scene right out of an action-packed Hollywood movie. I mean, unbelievable. It was like a war zone, and he just kept doing it, and the cops were all pinned down. One of them was bleeding pretty bad. 28 Februari 1997, pagi yang tenang menyelimuti kawasan North Hollywood, Los Angeles. Matahari bersinar cerah, jalan mulai ramai oleh para pekerja yang berangkat ke kantor. Anak-anak pergi ke sekolah, pemilik toko membuka pintu usahanya seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, kawasan ini akan berubah menjadi medan perang. Sebuah perang yang berlangsung di tengah kota, disiarkan langsung oleh televisi, dan akan mengubah cara kepolisian Amerika mempersenjatai diri untuk selamanya. Lebih dari 1.700 peluru akan ditembakkan, belasan polisi terluka, puluhan warga sipil terjebak di tengah baku tembak, dan semuanya dipicu oleh dua orang pria. Dua perampok bank yang datang dengan persenjataan layaknya pasukan militer. Mereka bukan sekedar pencuri, mereka datang untuk berperang. Inilah kisah nyata, sebuah kisah North Hollywood Shootout. Jika berbicara tentang perampokan bank di Amerika Serikat, kebanyakan orang akan langsung teringat pada era Bonnie dan Clyde atau John Dillinger. Namun banyak yang tidak tahu bahwa pada akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an, Los Angeles mengalami epidemi perampokan bank yang luar biasa. Pada tahun 1991 saja, terjadi lebih dari 9.300 perampokan bank di seluruh Amerika Serikat, dan seperempatnya terjadi di Los Angeles County. Bayangkan hampir 7 perampokan bank setiap hari, atau 1 perampokan setiap jam kerja. Los Angeles bahkan dijuluki sebagai ibu kota perampokan bank Amerika. Kejahatan semakin brutal, para pelaku tidak lagi menggunakan pistol biasa. Mereka membawa senapan serbu, rompi anti peluru, amunisi militer. Mereka bertindak seolah sedang menjalankan operasi perang. Di tengah atmosfer inilah, dua orang pria bernama Larry Phillips Jr. dan Emil Mataserano tumbuh menjadi kriminal yang paling berbahaya yang pernah dihadapi LAPD. Larry Phillips Jr. lahir pada tahun 1970 di Los Angeles. Sejak kecil, kehidupannya tidak berjalan normal. Ayahnya sering berurusan dengan hukum. Rumah mereka beberapa kali didatangi aparat. Menurut keluarganya, sejak kecil, Larry tumbuh dengan kebencian terhadap polisi. Namun kebencian itu hanyalah awal. Obsesi terbesarnya adalah uang. Larry tidak ingin hidup biasa, ia ingin kaya, cepat, tanpa harus menunggu puluhan tahun bekerja. Ia juga terobsesi pada kekuasaan, kemewahan, dan kehidupan para penjahat sukses. Saat remaja, ia mulai terlibat berbagai tindak kriminal, mulai dari pencurian hingga penipuan, tetapi hukuman yang diterimanya tidak pernah membuatnya jera. Sebaliknya, ia justru semakin yakin bahwa sistem adalah musuh. Berbeda dengan Larry, Emil lahir di Rumania. Ia pindah ke Amerika saat masih kecil. Masa sekolahnya penuh ejekan, logat asingnya membuatnya menjadi sasaran bullying. Ia kesulitan bergaul dan perlahan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Komputer dan senjata api menjadi pelariannya. Ketika dewasa, Emil mengembangkan ketertarikan besar terhadap senjata. Ia menghabiskan banyak waktu mempelajari mekanisme senapan dan peralatan militer. Lalu pada suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Larry Phillips. Pertemuan itu terjadi di sebuah pusat kebugaran terkenal di Venice Beach, Gold Gym. Tempat lahirnya persahabatan yang kelak berubah menjadi mimpi buruk bagi Los Angeles. Larry dan Emil memiliki banyak kesamaan. Mereka menyukai senjata, bodybuilding, dan membenci aturan. Hubungan mereka berkembang sangat cepat, namun banyak orang percaya bahwa Larry adalah otak di balik semuanya. Ia lebih dominan, lebih manipulatif, lebih ambisius, dan lebih berbahaya. Bersama-sama mereka mulai merencanakan berbagai aksi kriminal. Lalu pada tahun 1993, polisi pernah menghentikan mobil mereka. Ketika bagasi terbuka, petugas terkejut. Di dalamnya terdapat gudang senjata mini, senapan serbu, bahan peledak, rompi anti peluru, bom asap, dan persenjataan yang jauh melampaui kebutuhan warga sipil biasa. Lalu mereka ditangkap, dipenjara, namun hanya sebentar. Setelah bebas, keduanya kembali ke jalanan, dan kali ini dengan rencana yang jauh lebih besar.
14 Juni pada tahun 1995, Larry dan Emil melakukan perampokan mobil pengangkut uang. Mereka langsung menembaki kendaraan tersebut dengan peluru penembus baja. Seseorang petugas keamanan bernama Herman Cook tewas di tempat. Mereka berhasil membawa kabur lebih dari 120.000 dolar. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Keberhasilan itu justru membuat mereka semakin berani. Lalu pada tahun 1996, mereka mulai menyasar bank. Metode mereka sangatlah sederhana. Masuk, menembaki langit-langit, mengancam semua orang, mengambil uang, lalu pergi. Dalam waktu 1 bulan, mereka berhasil merampok 2 cabang Bank of America. Total hasil rampokan mencapai hampir 1,5 juta dolar. Tetapi, uang ternyata bukan satu-satunya tujuan mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih berbahaya. Mereka tampak menikmati kemungkinan terjadinya baku tembak dengan kepolisian, seolah-olah perampokan hanyalah alasan, sedangkan perang adalah tujuan sebenarnya. 28 Februari tahun 1997, pada pukul 9:17 pagi hari, sebuah Chevrolet putih berhenti di depan Bank of America, North Hollywood. 2 orang pria keluar, mengenakan rompi anti peluru buatan sendiri, membawa senapan otomatis yang telah dimodifikasi secara ilegal. Ada amunisi ratusan butir dan obat penenang yang baru saja mereka konsumsi. Mereka masuk ke dalam bank, lalu menembakkan peluru ke langit-langit, dan mereka berbicara, "Kami sedang merampok." Nasabah pun berteriak, anak-anak menangis, semua orang diperintahkan untuk tiarap. Sementara itu, 2 polisi patroli melihat kejadian tersebut. Mereka langsung mengirim laporan darurat. Tanpa disadari para perampok, polisi sudah mengepung lokasi. Perang besar pun akan segera dimulai. Ketika Larry keluar dari bank dan melihat polisi telah menunggu, ia tidak panik, ia tidak menyerah, dan ia mengangkat AK-47 miliknya dan lalu menembak. Rentetan peluru menghantam kendaraan polisi, kaca pecah, bodi mobil berlubang. Petugas berlindung di balik kendaraan yang ternyata sama sekali tidak mampu menahan peluru penembus baja. Polisi hanya memiliki pistol dan shotgun, sementara para perampok membawa senapan serbu otomatis. Sebuah perbedaan kekuatan tembak sangat mencolok. Seorang polisi kemudian berkata, "Kami seperti membawa pistol mainan." Peluru polisi memantul dari rompi anti peluru Larry dan Emil, sementara peluru mereka mampu menembus hampir semua pelindungan yang dimiliki aparat, dan situasi berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Selama hampir 1 jam, Larry dan Emil berjalan santai di jalanan, menembaki polisi, warga sipil, helikopter berita, apapun yang bergerak di depan mereka. Mereka seolah-olah tidak takut mati. Mereka bahkan sempat mencoba membobol ATM saat baku tembak masih berlangsung. Sementara itu, siaran televisi menayangkan semuanya secara langsung. Jutaan warga Amerika menyaksikan peristiwa tersebut dari layar televisi mereka. Sebuah perang sungguhan di tengah pusat kota dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Lalu pada pukul 9:56 di pagi hari, nasib Larry akhirnya berubah. Senapannya majak, kesempatan yang ditunggu polisi akhirnya datang. Beberapa peluru menghantam tubuhnya, salah satunya merobek pembuluh darah utama di bahunya. Darah mengucur deras, Larry tahu semuanya telah berakhir. Ia mengambil pistol Beretta miliknya, meletakkannya di bawah dagu, lalu menarik pelatuk. Seketika pemimpin baku tembak paling terkenal dalam sejarah Los Angeles itu akhirnya tewas. Emil mencoba melarikan diri, ban mobilnya sudah hancur. Ia membaca kendaraan warga, namun kendaraan tersebut tidak dapat dinyalakan. Tak lama kemudian tim SWAT tiba. Untuk pertama kalinya, polisi memiliki senjata yang setara. Pertempuran terakhir pun dimulai. Peluru menghujani posisi Emil. Tubuhnya terkena tembakan berkali-kali, namun ia tetap bertahan. Baru setelah polisi menembak kedua kakinya, Emil akhirnya roboh. Ia kehilangan banyak darah dan meninggal sebelum sempat mendapatkan perawatan medis. North Hollywood Shootout akhirnya telah berakhir. Saat suara tembakan akhirnya berhenti, keheningan yang aneh menyelimuti North Hollywood. Asap masih mengepul dari kendaraan yang berlubang akibat ratusan peluru. Pecahan kaca memenuhi jalanan, dinding toko-toko dipenuhi bekas tembakan. Sirene ambulans mulai mendominasi udara yang sebelumnya dipenuhi suara senapan otomatis.
Orang-orang yang bersembunyi selama hampir 1 jam perlahan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka masih hidup. Banyak yang menangis, banyak yang gemetar, dan sebagian besar bahkan belum memahami apa yang baru saja mereka alami. Karena ini bukan sekedar perampokan bank, ini adalah perang terbuka di tengah kota. Perang yang disaksikan jutaan orang secara langsung melalui siaran televisi. Salah seorang warga kemudian mengatakan, "Saya pikir dunia ini sedang kiamat." Yang lain berkata, "Saya pernah melihat film perang, tapi saya tidak pernah membayangkan melihatnya dari jendela rumah saya sendiri." Bahkan beberapa polisi veteran mengaku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sepanjang karir mereka. Karena selama 44 menit mereka tidak mengejar penjahat, mereka bertahan hidup. Setelah lokasi berhasil diamankan, penyelidikan besar-besaran segera dimulai. Polisi ingin mengetahui satu hal, bagaimana bisa 2 orang bisa membuat ratusan aparat kewalahan. Jawabannya pun mengejutkan, Larry dan Emil ternyata telah mempersiapkan aksi ini selama bertahun-tahun. Mereka bukan kriminal impulsif, mereka adalah perencana yang obsesif. Di dalam mobil mereka, polisi menemukan beberapa senapan AK-47 yang telah dimodifikasi, senapan HK-91, IR-15, pistol otomatis, ribuan butir amunisi, puluhan magazin, dan perlengkapan tempur yang mereka buat sendiri. Rompi anti peluru mereka bahkan diperkuat menggunakan material tambahan yang dirakit secara manual. Larry secara khusus menciptakan perlindungan yang menutupi hampir seluruh tubuhnya, dari dada, punggung, lengan, hingga kaki. Bahkan ia tampak lebih seperti tentara daripada perampok bank. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka telah mengusik perlengkapan tersebut berkali-kali. Mereka memahami kemampuan senjata mereka, mereka memahami kelemahan polisi, dan mereka tahu bahwa sebagian besar patroli LAPD saat itu hanya membawa pistol 9 mm serta shotgun. Dengan kata lain, mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka memiliki keunggulan mutlak. Dan untuk sebagian besar baku tembak itu, mereka memang benar. Ketika penyidik menggeledah rumah Larry di Lift GR, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah kaset film berjudul Hit. Film tersebut menceritakan sekelompok perampok profesional terlihat baku tembak brutal dengan polisi Los Angeles. Ada banyak kemiripan, senjata otomatis, perampokan bank, perlindungan tubuh, baku tembak di jalanan kota. Bahkan beberapa penyidik percaya bahwa Larry dan Emil mempelajari adegan-adegan di film itu secara detail. Tentu saja, tidak ada bukti bahwa film tersebut secara langsung menyebabkan tragedi ini. Namun satu hal jelas, Larry sangat terobsesi dengan gambaran tentang kriminal yang mampu melawan sistem, dan Hit memberikan gambaran yang sangat dekat dengan fantasi tersebut. Ironisnya dalam film itu para perampok akhirnya kalah, dan di dunia nyata, Larry serta Emil juga mengalami nasib yang sama. Setelah penyelidikan selesai, muncul pertanyaan baru. Kemana perginya uang hasil perampokan mereka selama bertahun-tahun? Penyidik memperkirakan Larry dan Emil telah mencuri lebih dari $1,5 juta dari berbagai aksi kriminal. Namun saat rumah mereka digeledah, sebagian besar uang itu tidak pernah ditemukan. Tidak ada rekening rahasia besar, tidak ada berangkas penuh uang, tidak ada investasi mencurigakan. Seolah-olah uang tersebut menghilang begitu saja. Beberapa teori mengatakan mereka menghabiskannya untuk membeli senjata. Sebagian lainnya percaya uang itu disembunyikan di lokasi yang tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Sebagian besar hasil rampokan mereka tetap masih menjadi misteri, dan kemungkinan besar misteri itu akan terkubur bersama kedua pelakunya. Ini adalah pertanyaan yang terus menghantui para penyidik. Bagaimana jika Larry dan Emil berhasil keluar dari North Hollywood? Bagaimana jika mobil mereka tidak rusak? Bagaimana jika SWAT terlambat datang? Jawabannya sangat mengerikan, karena berdasarkan jumlah amunisi yang masih mereka miliki, mereka masih mampu bertempur cukup lama. Banyak ahli percaya korban jiwa bisa mencapai puluhan orang, mungkin lebih, terutama jika mereka memasuki kawasan pemukiman padat atau menyandera warga sipil. Fakta bahwa hanya 2 orang tewas hari itu sering dianggap sebagai keajaiban, mengingat tingkat kekerasan yang terjadi. North Hollywood Shootout tidak berakhir ketika Larry dan Emil mati, dampaknya justru baru dimulai. Selama puluhan tahun sebelumnya, sebagian besar polisi patroli Amerika tidak membawa senapan serbu. Mereka hanya mengandalkan pistol, namun setelah tragedi ini, semuanya berubah. Departemen kepolisian di seluruh Amerika mulai membeli senapan semi otomatis.
pelatihan taktis diperbarui, prosedur menghadapi pelaku bersenjata berat direvisi, dan respon semakin berkuat. Banyak ahli keamanan menyebut bahwa peristiwa North Hollywood menjadi titik balik terbesar dalam modernisasi kepolisian Amerika sejak dekade 1960-an. Dengan kata lain, dua perampok berhasil memaksa seluruh sistem keamanan negara untuk beradaptasi. Bayangkan sebuah kota besar, ribuan orang menjalani hari seperti biasa, kemudian dalam hitungan menit, semuanya berubah menjadi medan perang. Tidak ada ledakan bom, tidak ada invasi militer, hanya dua orang, dua pria yang dipenuhi amarah, obsesi, dan kebencian. Larry Philip Shiar dan Iman Matasirano mungkin datang untuk perampok bank, tetapi apa yang mereka tinggalkan jauh lebih besar daripada uang. Mereka meninggalkan luka, trauma, dan pelajaran mahal tentang bagaimana dua orang yang salah dapat mengubah sejarah. Dan hari itu, Los Angeles tidak sedang menghadapi perampok. Los Angeles sedang menghadapi dua orang yang telah mempersiapkan diri untuk perang, dan selama 44 menit yang terasa seperti selamanya, perang itu benar-benar terjadi.